Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maisa Fitri dari Universitas PGRI Palembang. Tujuan saya di sini ingin mewawancara Ibu sebagai narasumber saya mengenai beberapa poin tentang pembelajaran kelas rangkap. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah saya bersedia. Baik Bu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama itu, bagaimana proses pembelajaran kelas rangkap? Proses pembelajaran kelas rangkap ada kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutupan dapat dilaksanakan secara bersamaan. Tetapi yang membedakannya hanyalah pada kegiatan inti. Baik Bu, langsung saja ke pertanyaan yang kedua itu, bagaimana teknik yang Ibu gunakan ketika dalam proses pembelajaran kelas rangkap? Biasanya saya menggunakan teknik 221, yaitu menggabungkan dua kelas yang berbeda dan dua mata pelajaran yang berbeda. Misalnya kelas 2 mata pelajaran proses siang dan malam, dan yang kelas 1 satuan waktu. Baik Bu, langsung saja ke pertanyaan yang terakhir itu, mengenai kendala dan kelebihan apa yang Ibu rasakan ketika proses pembelajaran kelas rangkap ini? Kendala atau kelemahan dalam saya mengajar pembelajaran kelas rangkap adalah yang pertama, yaitu siswa kurang fokus dalam menerima pelajaran. Yang kedua adalah bertambahnya pekerjaan guru dalam mengerjakan administrasi. Adapun kelebihan dalam pembelajaran kelas rangkap adalah yang pertama, memudahkan kegiatan pendahuluan dan penutupan untuk dikerjakan secara bersamaan. Yang kedua, menghemat waktu guru. Yang ketiga, memudahkan proses pemantauan guru terhadap siswa selama pembelajaran berlangsung. Baik Bu, terima kasih atas ketersediaan waktunya Ibu. Sudah bersedia untuk saya wawancarai. Apabila saya ada kata dalam proses wawancaraan ini, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Tri Susana dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai narasumber saya mengenai beberapa poin tentang pembelajaran kelas rangkap. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah saya bersedia. Baiklah Bu. Untuk poin pertama yaitu bagaimana proses pembelajaran kelas rangkap. Proses pembelajaran kelas rangkap itu yang pertama itu saya terdiri dari dua kelas yang berbeda, ini digabungkan menjadi satu kelas. Jadi kelas rangkap itu penggabungan dua kelas yang berbeda dengan mata pelajaran yang berbeda, tetapi di sini digabungkan menjadi satu kelas saja, itu kelas rangkap. Lanjut pertanyaan kedua, teknik apa yang Ibu bisa gunakan dalam pembelajaran kelas rangkap ini? Kalau teknik yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan dua metode, yaitu pendekatan individual dan juga pendekatan kelompok. Karena perbedaan kelas, perbedaan juga mata pelajaran, di sini saya menggunakan teknik individual dan juga teknik kelompok. Jadi saya bisa menganalisis atau mencermati anak itu, baik itu individu maupun kelompok. Lanjut Bu, pertanyaan yang ketiga, kendala apa dan kelebihan apa yang Ibu rasakan dalam mengajar kelas rangkap ini? Kalau kelebihannya itu sangat banyak. Yang pertama itu saya mudah mengajar dalam dua kelas dalam satu pelajaran itu secara bersamaan, itu yang pertama. Yang kedua itu menghemat waktu.
Yang ketiga juga saya itu tidak terlalu capek untuk ke kelas A, ke kelas B, karena mengontrol hanya satu kelas saja. Itu kelebihannya. Nah, kekurangannya itu anak-anak biasanya dia terfokus dengan kelas yang lain. Jadi ketika kita mengajar kelas yang A, kelas B juga ikut terfokus atau ikut melihat kita. Itu. Jadi itulah kelebihan dan kelemahannya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk saya wawancarai. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Megawati Manurung dari Universitas PGRI Palembang. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai mengenai perihal pembelajaran kelas tangkap? Ya, bersedia. Baiklah, langsung saja kita mulai ya Bu ya. Yang pertama, bagaimanakah proses belajar mengajar di kelas pada pembelajaran kelas tangkap yang Ibu lakukan? Pembelajaran proses kelas rangkap yang saya lakukan biasanya itu model 221 padahal pelajaran pertama bagi suara model 221 itu dia 2 kelas 2 ruangan 2 RPP 2 kelas 1 ruangan. Berarti itu kita gabungkan, misalnya kelas 3 sama kelas 4 kita gabungkan dalam satu ruangan. Di dalam pembuatan RPP-nya itu kita harus menggabungkan. Hari ini kita masuk belajar ke 13 ya kan? Ke 13 misalnya yang pertama sekali kita buatlah dulu satuan pendidikannya. Tema itu kalau di kelas 3 tema berapa yang mau diambil. Misalnya kalau saya biasanya mengambil di kelas 4 sama kelas 6. Pada kelas 4 saya mengambil tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan di kelas 6 tema 3 juga tokoh dan penemuannya. Kita harus menentukan juga subtemanya. Subtema di kelas 4 itu apa yang mau kita ambil. Kalau saya mengambil subtema 3, ayo cintai lingkungan, dan di kelas 6 ayo menjadi penemu. Tadi saya mengambilnya itu di kelas 4 dan kelas 6 semester 1. Alokasi waktunya itu 1 kali pertemuan, yaitu 2 kali 35 menit. Model pembelajarannya 221. Kita harus menentukan kompetensi intinya dulu. Bagaimana kita harus membuat RPP yang baik. Pertama sekali membuat kompetensi inti, baru yang kedua kompetensi dasar dan indikator. Di dalam kompetensi dasar itu pada kelas 4 itu harus kita pisah-pisah dulu, kelas 4 sama kelas 6. Misalnya di dalam kelas 4 itu mata pelajaran apa dia, di kelas 6 juga mata pelajaran apa. Nah, di kelas 4 itu seperti yang saya buat ini, kompetensi dasar. Mata pelajarannya PKN Bahasa Indonesia. Ya kan? Pisah dia kompetensi dasar sama indikatornya. Indikator juga harus dicari per mata pelajarannya dibuat ya. Baru di kelas 6 juga seperti itu, seperti yang tadi dibuat kompetensi dasar sama indikatornya. Mata pelajaran ditentukan ya. Baru tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di kelas 4 itu apa? Itu harus berkaitan dengan indikator. Sama itu sama kelas 6. Supaya bisa kita nanti masuk ke kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran itu harus kita bagi 2. Tadi itu misalnya kita buat lagi forumnya. Kita buat pendahuluan, inti sama dengan penutup. Di deskripsi kegiatannya ada dia 2 kelas tadi kan, kelas 4 sama kelas 6. Deskripsi kegiatan langsung belah 2 di garis. Di sini kelas 4, di sini kelas 6.
Tapi di dalam pendahuluan itu tidak mungkin 2 kali, harus 1 kali kan. Sama-sama dia itu disapa, mengucapkan salam, berdoa. Biasanya kalau kami lakukan bernyanyi, berdoa, melakukan lagu Indonesia Raya ya kan. Baru melakukan yang paling penting itu apersepsi. Dan apersepsi itu mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya ke hari ini, ke pelajaran yang akan berlangsung. Di dalam kegiatan inti itulah dia tadi kita lihat dalam indikator apa-apa aja yang mau kita lakukan, laksanakan, yang akan kita lakukan itu apa pembelajaran itu. Pasti kita sudah tahu dari indikator tadi, dari buku siswa, dari mana itu sudah kita tahu kan. Bagilah kalau saya membuatnya itu di kelas 4 pertama sekali itu apa kan kemana ya mengajar di kelas 4, tapi kita kasih dulu ke kelas 6 itu pembelajaran yang mau diajarkan ke pembelajaran yang akan berlangsung, tapi diduluankan dulu kelas 4. Setelah siap itu yang paling penting itu yang kita lakukan adalah di pembentukan kelompok. Itu dia kalau pembelajaran PKR itu paling penting adalah kelompok. Itu sih menurut saya sudah termasuk itu ke tekniknya, teknik pembelajaran. Berkelompok, diskusi, tanya jawab itu paling penting juga kan. Kalau data ya ada dia baru tahu. Menurut saya itu juga sih. Terus kalau kendala atau kelebihan yang didapat dari pembelajaran kelas kakak? Ya kalau kendala itu yang paling utama adalah apa ya bilang ya? Capek lah. Iya capek satu, menjaga suasana kelas pun agak rumit ya. Agak ribut. Berbeda dengan yang biasa. Iya, berbeda dengan yang biasa, yang satu guru satu ruangan. Iya. Kalau kelebihannya itu di guru ya, yang kelebihannya yang paling apa? Jadi lebih memahami. Bisa dihabiskan 2 RPP. Iya. Satu hari yang bisa jadi RPP. Iya. Ngeri sedap lah gitu. Mau apa air ini lagi. Yo kepala sekolah tapi dia udah. Oke, baru ini. Langsung foto. Nanti ya. Baiklah, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah berkenan untuk saya wawancarai. Maaf kalau ada salah satu tutur kata